Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, selamat pagi. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan hari ini, hari Senin tanggal 21 Maret tahun 2022. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15. Beginilah bunyinya. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa awal gereja berdiri dan sampai saat ini, gereja selalu diperhadapkan dengan penganiayaan dan penderitaan yang dihadapi oleh pengikut Yesus. Demikianlah juga dengan jemaat-jemaat di mana surat Wahyu Yohanes ditujukan kepada mereka yang menderita oleh karena memilih beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam rangka penguatan iman, itulah Yohanes memberikan pengharapan pada umat untuk tidak takut mengalami penderitaan dan penganiayaan, sebab pada akhirnya Yesuslah yang akan memberi kemenangan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca satu pasal firman Tuhan hari ini, di sana digambarkan telah ditiupnya sangkakala ke-1 sampai dengan ke-6. Dan ketika sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang ke-6 ditiup, terjadilah penghukuman atas alam. Berbagai gambaran kejahatan dan penderitaan yang akan menimpa bumi. Dan setelah itu ditiuplah sangkakala ke-7. Ketika sangkakala ke-7 ditiup, maka kita diarahkan kepada sosok pribadi yang maha kuasa, yang memerintah dan berkuasa mutlak terhadap dunia ini, yakni Tuhan Yesus Kristus. Terlihat ada kemenangan dan semua kerajaan-kerajaan dunia menjadi kerajaan-kerajaan milik Allah dan milik Dia yang diurapi. Kemenangan ini mengacu pada masa-masa di mana Allah memegang kuasa yang besar. Meski kemudian terjadi perlawanan kembali dari musuh-musuh Allah, tapi pada akhirnya semua kuasa yang melawan Allah itu akan dikalahkan dan mengalami penghukuman terakhir. Dalam pesta kemenangan itulah terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatan tabut perjanjiannya. Tabut perjanjian ada di ruang Maha Kudus, ruang yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang biasa. Bahkan imam besar pun hanya boleh masuk pada hari penebusan. Itu berarti bahwa sekarang kemuliaan Allah akan disingkapkan secara penuh. Saudara-saudara terkasih, pada saat-saat sekarang ini, banyak penderitaan yang kita hadapi dalam hidup ini, terlebih dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dengan berbagai ragam dan bentuknya, bisa saja terjadi bencana alam, penganiayaan, kerusuhan, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, Tuhan selalu hadir menyertai kita. Dia berkuasa mutlak akan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia, dan kehadirannya akan selalu melingkupi kita, terlebih menolong kita dalam menghadapi perkara-perkara dunia ini. Oleh sebab itu, mari percayakan kehidupan kita ke dalam perlindungannya, karena Yesus Kristus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dia selalu hadir menyertai kita dalam setiap
apapun, benar, musuh dan penderitaan tidak usah kita cari. Namun, andai kata pun tidak terelakkan lagi bahwa kita harus menderita karena iman kita, maka ingatlah kitab Wahyu ini. Pada akhirnya, Kristuslah yang menang atas kuasa-kuasa jahat itu. Taat dan setialah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang menyapa kami pada hari ini. Kami diingatkan untuk tetap setia dalam mengikut Engkau di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang kami hadapi. Serta firman ini menguatkan kami dengan penuh pengharapan bahwa Engkaulah yang kelak akan menang dan memerintah di bumi dan di surga. Berkatilah jemaat Tuhan dalam setiap aktivitas pada hari ini, agar senantiasa bersuka cita dalam menjalaninya. Berkatilah jemaat Tuhan yang menderita karena sakit penyakit, dianiaya dan kesulitan ekonomi. Berkatilah mereka yang bergumul karena pekerjaan, karena jodoh dan keturunan. Biar setiap kami percaya bahwa hanya dari-Mu sajalah datangnya pertolongan. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.